Kayak seolah itu tengah hutan. Jadi di sana udah kebun-kebun, seberang sana udah kebun-kebun, itu udah nggak ada penerangan, udah nggak ada. Jauh dari Penduduk udah jauh gitu, posisi itu mah udah jauh dari penduduk itu. Cuman ya itu atasnya kuburan. Selamat malam, masih bersama kami di Ruang Kelor. Kami di sini akan mencoba mengupas tuntas tentang cerita-cerita horor. Mungkin di sini saya kedatangan bintang tamu dengan Mas siapa? Mas Andi. Mas Andi dengan rekan kita yang sudah tidak asing lagi ya, Kang Magid. Selamat malam Kang Magid. Malam. Oke, lama ya kita nggak kumpul gini lagi ya, mencari kebenaran cerita-cerita horor yang ada di sekitar kita, mungkin di wilayah lain. Di sini kami akan mencoba mengupas tuntas tentang pengalaman teman kita. Gimana Mas tentang pengalamannya pada saat itu mancing dengan rekannya mungkin ya? Iya. Waktu itu saya kan mancing itu berdua. Jalan ceritanya ini menyusurin sungai. Nah, udah gitu di suatu tempat ini pas di belokan itu ada air kan gede kan, itu tempat pemancingan bagus itu kan. Saya disuruh temen saya itu suruh mancing di situ, udah kamu mancing aja di sini, pasang joran di sini. Saya iyain. Nah, teman saya itu jalan ke depan saya itu Tempat yang lain. Iya, tempat yang lain itu. Udah situ saya masang dari pancing ke-1 sampai pancing ke-5 itu saya pasang. Udah beres saya merokok sambil duduk gitu kan. Nah, mungkinlah selang sekitar 5 menit gitu. Nah, burung kiri burung punduk gitu, merinding kecil. Nah, udah gitu saya sambil rokok aja, saya tahan gitu kan, kirain nanti hilang sendiri gitu kan. Pas gitu ada kayak angin gitu, gede. Nah, udah gitu saya tahan, masih nggak kuat, kulit ininya semakin tebel, merinding gitu, tebel. Akhirnya apa? Saya jalan agak cepet, nyamperin teman saya. Nah, habis nyamperin teman saya, ada apa? Enggak, itu ayo tolong kalau ini beresin pancingnya situ. Teman saya udah tanggap, kamu dilajak. Iya, gitu. Terus akhirnya ya udah sampai itu sama teman saya disamperin sambil ngebantuin beresin pancingnya itu. Habis itu jalan lagi, tapi alhamdulillah udah nggak ada ini lagi gitu. Sama pada saat si Mas datang ke tempat yang pancingannya itu udah di cegar itu ya? Iya. Itu ada aroma bumbu apa? Ada cium nggak? Cium aroma? Kalau aroma bau itu enggak. Orang saya itu sebenarnya itu enggak takut gitu. Cuman merasa merinding gitu, jadi perasaannya itu saya itu takut gitu kan. Udah gitu saya tahan, masih ngerokok gitu. Nggak lama, semakin tebel. Nah, ada angin juga, suara angin itu kan. Suara dingin ya? Dingin gitu. Sambil suara air gemuruh gitu kan, gitu kan, namanya di sungai di belokan itu kan, air nabrak batu itu kan. Semakin ini, tadi saya tahan sambil ngerokok gitu kan, semakin tebel sininya. Itu suasana sekitarnya itu berupa hutan atau gimana? Kental gitu kan? Jadi di situ itu kayak seolah itu tengah hutan. Jadi di sana udah kebun-kebun, seberang sana udah kebun-kebun, itu udah nggak ada penerangan, udah nggak ada. Jauh dari Penduduk udah jauh gitu, posisi itu mah udah jauh dari penduduk. Cuman ya itu atasnya kuburan itu. ya
Iya. Cuma saya nggak tahu. Iya. Teman saya nggak Nggak ngasih tahu. Cuma saya suruh duduk aja di sini, mancing di sini gitu. Iya. Iya, ke depan. Iya, paling kita antara 50 meter sampai 70 meteran lah itu lah jarak saya dengan teman saya itu. Posisi menunggu teachernya itu. Nah setelah beres itu mas, setelah beres nih ya, Iya. itu langsung pulang atau masih pindah lokasi? Saya langsung pindah lokasi lagi, tapi tetap mancing. Kalau saya kan mancing tetap pulang itu mau subuh. Nah jam 4 mau dengar adzan itu, nah saya baru kemas-kemas pulang. Nah pas mas sama teman pindah ke lokasi lain, selama perjalanan itu ada gangguan atau yang aneh-aneh lagi gitu? Alhamdulillah enggak, cuman kalau cerita orang di situ emang ada, tapi kalau saya pribadi itu enggak, cuman mungkin nggak tahu kenalan apa gimana gitu. Emang itu di sungai itu emang udah sering kejadian-kejadian yang Iya. Kalau sosok itunya nggak kelihatan mas ya? enggak. Jadi hanya bisa dirasakan. Ya emang sih, apalagi di atas pikiran ya. Tapi itu sebetulnya sosok itu yang dominan yang dari airnya, bukan yang dari kuburannya itu. Dari airnya itu Iya, ya. dari airnya. Karena kalau misalnya yang dari kuburan itu kemungkinan ya si mas itu nggak akan sampai merasa Bulu gitu ya. Itu yang jelas-jelas yang dari sungai itu jenis rumah mungkin kalau di Indonesia. Emang auranya lumayan Gede. makanya rasanya seperti berat Di sini mata pokoknya sini nyawa. iya. Dan kalau yang dari kuburan itu paling ya jenis lah pocong kuntilan gitu kan, Iya. tidak terlalu ini gitu. Ini ada cerita lagi teman saya. Jadi waktu itu mancing, tapi bukan lokasi yang itu. Nah itu katanya pas lagi mancing itu kayak orang jalan tadinya, orang jalan. Tapi pas dilihat itu tanpa kepala gitu. Ya. Nggak tahu dulu bekas apanya. Nah mungkin dulunya mungkin pernah buat di pantai, nggak tahu Ya. buat pembunuhan apa gimana gitu orang gitu. Katanya itu nyamperin itu cuman tanpa kepala gitu. Ya, saya tanya kamu takut enggak? Ya, saya ya nggak takut, orang saya udah sering mancing di situ. Ya. Ya terus gimana? Ya hilang wes sendiri katanya gitu teman saya. Ya. Ya itu mah yang jelas lah emang korban pembunuhan tuh. Korban pembunuhan yang dibuang ke kali itu gitu. Itu tanpa kepala itu jalan gitu. Nah teman saya itu ya sering ada lagi teman saya orang itu juga Ya. mancing, dia nggak punya perasaan takut. Ada orang lagi ngerokok, minta rokok di situ. Cuman diajak ngobrol itu dia nggak respon, diem di Diem, ya. belakang gitu sambil ngerokok dilihat masih ada, ngerokok lagi, diajak ngomong nggak respon lagi. Akhirnya pas ditengok yang ngomong ketiga ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya, udah menghilang itu. Nggak tahu Gimana sosok yang aku itu orang tua atau masih muda? ya setengah umur lah, ya umur 50-an lah, udah belum ada. Enggak tua-tua sama enggak. Tapi dia nggak meratang keluarganya. Maksudnya seperti apa? Kan kalau yang orang normal jadilah yang kelihatan. Iya. Jadi ceritanya itu emang nggak nakutin, cuma wajahnya bentuknya itu nggak nakutin. Jadi wajahnya biasa gitu, cuman posisinya gelap, jadi kelihatannya cuma hitam gitu. Kan posisi mancing itu kan waktu itu kan di kayak di hutan itu nggak ada pemukiman, terus nggak ada penerangan di pinggir sungainya itu. Waktu itu dilihat cuman ya wujud, nggak nakutin, ya kelihatan mata cuma kan sedikit gitu, nggak terang gitu.
yang sama-sama ya. untungnya teman cuma kan udah biasa terus punya keberanian juga. Ya kalau yang penakut ya pasti lari itu bisa celaka. Iya. Karena emang si sosok itu emang dia tidak menakut-nakuti. Iya. Tapi dengan datangnya dia menghampiri itu sebetulnya tujuannya itu juga mas. Jadi kalau si orangnya yang takut lari celaka. Ya itu nyamper itu minta rokok. Iya. Minta rokok. Ya dinyalain teleponnya itu. Ya nggak nakut-nakutin. Ya. Cuma dia nggak respon, kalau dia nggak respon. Nggak respon. Ya itu memang yang di hutan itu sih. Jadi kalau namanya di hutan itu kan segala jenis makhluk itu ada. Dan mereka rata-rata bisa menyerupai Apa aja orang gitu, seperti manusia gitu. Itu. Saya ngerasa cuma itulah, ngerasa bulu apa ini namanya kuduk-kuduk gitu ya, merinding itu aja karena memang desa dulu kan saya nggak pernah ini sih nampak gitu, nggak pernah gitu. Selama di sini mas mancing dapat ikan? Dapet. Biasanya kalau udah ketemu yang gitu Banyak dapatnya. banyak biasanya. Iya lumayan gitu. Karena itu tantangannya cobaan lah. Iya. Hasil tantangan.